Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai pelajaran ya. Untuk pelajaran pertama kita adalah pelajaran tematik. Sebelumnya tolong disiapkan dulu LKS-nya agar kita belajarnya bisa menyimak dengan baik apa yang Bu Leli sampaikan. Ayo disiapkan dulu. Sudah diambil? Oke, kita mulai ya. Sebelum kita memulai, kita membaca basmalah dulu agar kita bisa memahami apa dari pelajaran ini. Ayo kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tema pertama kita itu membahas tentang selamatkan makhluk hidup. Kita buka ya. Kita buka pada halaman 5. Pada halaman 5 ini tentang subtema 1. Subtema 1 ini tentang tumbuhan sahabatku. Pelajaran pertama kita adalah pelajaran PPKN. Pelajaran PPKN ini membahas tentang pencerminan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila. Setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera kan? Pada saat itu pembina upacara membacakan apa anak-anak? Membacakan Pancasila. Ada berapa sila? Ayo. Ada berapa anak-anak? Benar sekali, ada 5. Pancasila. Panca itu artinya 5. Maka dari itu Pancasila itu ada 5 sila. Ayo kita sebutkan bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sendiri ini merupakan ideologi bangsa Indonesia, ideologi negara Indonesia. Selain sebagai ideologi, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila dasar negara. Lah, itu berarti Pancasila ini merupakan dasar dari negara Indonesia. Sekarang Bu Leli tanya, Pancasila ini dilambangkan oleh apa anak-anak? Dilambangkan oleh burung Garuda. Dilambangkan burung Garuda. Burung Garuda ini melambangkan tentang kekuatan, tentang keperkasaan dan ketajaman. Itu berarti menunjukkan bahwa negara Indonesia ini negara yang besar, negara yang luas, dan negara yang terikat oleh rasa musyawarah, rasa kemanusiaan yang tinggi. Di buku halaman 5 ini itu ada gambar Pancasila anak-anak. Ada gambar burung Garuda ini. Ini ada burung Garuda ya anak-anak. Ini merupakan lambang dari negara Indonesia. Di buku LKS itu burung Garuda ini menghadap kemana anak-anak? Menghadap ke kiri atau menghadap ke kanan? Menghadap kemana? Menghadap ke kanan. Burung Garuda ini menghadap ke kanan. Pada burung Garuda ini itu ada sayap, ada seekor, ada sayap ekor. Nah, di tengah-tengahnya ini yang dinamakan perisai. Perisai ini menunjukkan jantung dari burung Garuda. Di sini itu ada beraneka lambang. Beraneka lambang ini menunjukkan lambang dari sila-sila Pancasila. Ada lambang bintang, ada lambang banteng, ada pohon beringin, ada rantai, dan ada padi dan kapas. Di bawahnya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Kita bahas itu ya. Kita bahas lebih detail lagi ya anak-anak. Sudah Bu Leli sebutkan tadi bahwa burung Garuda ini menghadap ke kanan.
Ini sila pertama itu dilambangkan oleh apa anak-anak? Sila pertama itu apa? Iya, benar sekali. Sila pertama ini dilambangkan oleh ini gambar bintang. Bintang ini menunjukkan ketuhanan. Kemudian yang sila kedua itu apa anak-anak? Rantai. Rantai ini menunjukkan kemanusiaan, pemersatu. Kemudian sila ketiga itu ada pohon beringin. Kemudian sila keempat ini ada banteng, ada kepala banteng. Dan sila kelima itu ada padi dan kapas, gambar padi dan kapas. Di gambar burung garuda ini anak-anak ada bulunya. Nah, berapa jumlah bulu pada burung garuda? Berapa? Ayo. Sekarang sebelum membahas bulu, saya tanya, Bu Leli tanya. Kita merdeka tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 1945. Ini pertama ya, ini merupakan bulu sayap. Nah, ini bulu pada sayap ini berjumlah berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ada 17. Itu menunjukkan bulu pada sayap kanan dan bulu pada sayap kiri ini berjumlah 17. 17 ini menunjukkan tanggal dari apa? Tanggal dari kemerdekaan kita. Sedangkan bulu pada ekor itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Bulunya ada 8 anak-anak. 8 itu apa? Menunjukkan bulan. Bulan apa? Agustus. Kemudian pada pangkal leher ini berjumlah 45. Sedangkan pada pangkal ekor ini berjumlah 19. Jadinya 1945. Itu menunjukkan tahun kemerdekaan kita. Maka saya ulangi lagi ya anak-anak. Untuk sayap, bulu sayap itu menunjukkan tanggal kemerdekaan kita, tanggal 17. Sedangkan pada ekornya itu ada 8, menunjukkan bulan apa? Bulan Agustus. Pada pangkal leher berjumlah 45, sedangkan pada pangkal ekor berjumlah 19. 1945 itu menunjukkan apa? Tahun kemerdekaan. Selain itu di bawahnya itu ada tulisan apa? Ayo, ini saya dekatkan. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika itu? Ayo, ingat-ingat lagi. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu maksudnya begini anak-anak. Negara Indonesia itu memiliki perbedaan antara perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, dan lain-lainnya ya. Perbedaan bahasa juga. Nah, itu walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita dari berbagai macam suku, berbagai agama, berbagai macam budaya, tetapi kita dalam satu persatuan, yaitu persatuan Indonesia, dalam satu negara, yaitu negara Indonesia. Berbagai macam bahasa, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, itu. Tetapi bahasa pemersatu kita adalah bahasa apa anak-anak? Bahasa Indonesia. Itu sekilas tentang pemahaman tentang burung garuda. Pada LKS halaman 5 ini, ayo kita buka lagi. Itu ada penerapan, ada nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan sila kedua. Sila pertama tadi dilambangkan oleh apa anak-anak?
dilambangkan oleh bintang. Sedangkan pada sila kedua dilambangkan apa? Dilambangkan rantai. Kita bahas ya. Sebelumnya ini akan Bu Leli jelaskan. Ini ada nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama, ada penerapan nilai dan ada contoh sikapnya. Tolong dibedakan, barangkali nanti pada soal itu ada misalkan ya ada penerapan apa contoh sikap dari sila pertama. Nah ini saya jelaskan. Untuk yang pertama yaitu disimak anak-anak ya, dilihat juga LKS-nya halaman 5. Pada sila pertama itu ada nilai yang terkandung pada sila pertama, yaitu tentang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Itu nilai-nilainya. Sedangkan sekarang penerapan nilai-nilai. Yang pertama yaitu boleh dicatat ya. Yang pertama yaitu mempercayai adanya Tuhan. Contohnya misalkan mempercayai adanya Tuhan. Kita sebagai manusia, sebagai umat Islam tentunya kita harus percaya, harus ada iman. Iman artinya percaya, harus percaya adanya Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan. Yang kedua itu ada memiliki suatu agama. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Jadi setiap manusia itu boleh memilih agama sesuai dengan kepercayaannya, entah itu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha. Nah, kita boleh memilih agama tersebut sesuai dengan kepercayaan yang kita anut. Kemudian yang ketiga, menjadikan ibadah sesuai dengan perintah agama. Menjadikan ibadah sesuai dengan perintah agama. Kita sebagai umat Islam, saya ambil agama Islam ya. Agama Islam saja untuk takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Misalkan kita sebagai umat Islam itu wajib untuk beribadah. Di mana kita beribadah? Di mana tempat ibadah umat Islam? Di mana anak-anak? Di masjid. Kita harus beribadah kepada Allah, kita harus melaksanakan sholat, kemudian menjauhi larangannya, misalkan tidak berbuat maksiat. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan dan ketertiban beragama. Lah, walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita tidak boleh untuk merusak agama lain. Misalkan ada, kalau tidak itu ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan ada teroris. Lah, teroris ini misalkan saja untuk menghancurkan suatu agama tertentu. Itu tidak boleh anak-anak. Kita sebagai umat beragama, maka kita harus menjaga keamanannya. Tidak boleh berbuat gadau atau tidak boleh berbuat semena-mena untuk egois kita, untuk sifat kita, misalkan untuk menghancurkan suatu agama yang lain. Kemudian yang kelima, toleransi antar umat beragama. Toleransi berarti saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Misalkan ada teman kita memiliki teman yang berbeda agama. Lah, kita itu misalkan ada teman kita yang sholat, kita tidak boleh mengganggu, kita harus saling menghormati, menghargai. Kemudian selain itu kita tidak boleh memaksakan agama. Misalkan teman kita ayo beragama Islam, tidak boleh seperti itu,
Karena setiap orang itu memiliki hak untuk memilih untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Kita sebagai temannya, maka kita harus menghormati dan menghargai, harus bersikap toleransi. Itu tadi nilai yang terkandung, penerapan nilai dan contoh sikap pada sila yang pertama. Sekarang kita bahas sila kedua ya. Jangan bosan. Sila kedua ini dibuka lagi anak-anak, dibuka LKS-nya halaman 5. Sila kelima ini mengandung nilai yang pertama adalah persamaan derajat. Yang kedua adalah menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia dan perdamaian. Itu nilai-nilainya. Sekarang penerapan nilainya. Penerapan nilainya yang pertama, menjaga kelestarian alam. Contoh sikapnya ya, menjaga kelestarian alam. Bagaimana itu contohnya anak-anak? Misalkan saja tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon karena itu bisa mengakibatkan apa? Bencana alam, bisa merusak alam. Kemudian penerapannya yang kedua yaitu meyakini persamaan derajat, hak dan kewajiban. Nah, di sini sebentar ya anak-anak, saya